Baik, di sini saya akan memaparkan apa itu CRMS. CRMS adalah sistem yang dipakai perusahaan dalam mengelola hubungan yang dijalin dengan pelanggan demi memenuhi kebutuhan masing-masing. Pelanggan bisa memenuhi kebutuhan barang atau produk yang dicari, sementara perusahaan atau pelaku bisnis bisa mendapatkan untuk dari penjualan produk ke pelanggan dan konsumen ini. Kemudian ada pengertian CRMS adalah setiap pembeli yang mengadakan transaksi di pasar dengan penjual. Pelanggan dalam garis besarnya dapat dibedakan ke dalam pelanggan individual dan pelanggan bisnis. Pelanggan individual atau individual customer adalah seseorang yang mengadakan transaksi pembelian di pasar dengan penjual. Sedangkan pelanggan bisnis atau business customer adalah organisasi-organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan baik langsung atau tidak langsung untuk melaksanakan usahanya sendiri. Kemudian ada fungsi-fungsi dalam CRM. Yang pertama, dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting bagi pelanggan. Yang kedua, CRM dapat mengusung falsafah customer oriented atau customer centric. Yang ketiga, dapat mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, berfungsi membangun proses dari ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang kelima, dapat menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Kemudian CRM dapat menangani keluhan atau komplain dari pelanggan. Juga dapat mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Yang terakhir, CRM dapat berfungsi membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Sistem Customer Relationship Management pada perusahaan. A. Manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, pilihan pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan harus mempertimbangkan pilihan pelanggan dan memastikan bahwa sistem yang dipilih dapat meningkatkan atau memberikan pengalaman pelanggan yang baik. Yang kedua, akuisisi pelanggan. Dalam mengakuisisi pelanggan baru, perusahaan harus berfokus dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan yang baru maupun pelanggan yang lama. Kemudian, retensi pelanggan. Dalam meningkatkan retensi pelanggan, perusahaan harus membangun hubungan yang baik dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Kemudian, ekstensi pelanggan. Ekstensi pelanggan merupakan strategi yang sangat penting dalam manajemen hubungan pelanggan karena dapat memberikan loyalitas yang baik kepada pelanggan dan memperluas basis pelanggan yang ada. Adapun Customer Relationship Management memiliki 3 komponen penting. Yang pertama yaitu manajemen hubungan dan pelanggan. Tujuan CRMS atau Customer Relationship Management System di dalam perusahaan yaitu yang pertama, menyimpan dan mengelola data perusahaan, yang kedua, mengelola komunikasi pelanggan, yang ketiga, menganalisis data pelanggan, yang keempat, mengelola program loyalitas, yang kelima, menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik. Atau secara umum, tujuan CRMS itu sendiri yaitu untuk mendapatkan hubungan yang baik antara para pelanggan maupun calon pelanggan. Caranya yaitu dengan mengetahui apa saja informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan berupa apa yang diharapkan dari para pelanggan tersebut termasuk perilaku pelanggan, sehingga perusahaan dapat memperbaiki sistem operasional yang sudah berjalan. Tujuan ini mengarah kepada perusahaan untuk menentukan rencana strategi yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Selain itu, CRMS membantu perusahaan dalam mengelola dan meningkatkan hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari CRMS yang digunakan dalam perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang keempat, mengurangi kehilangan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi bisnis. Yang keenam, meningkatkan pemahaman tentang pelanggan. Yang ketujuh, memudahkan pelanggan. Proses-proses Customer Relationship Management System.
Proses ini dikenal dengan strategi atau siklus proses Customer Relationship Management, bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan untuk pelanggan. Sistem Customer Relationship Management menyediakan data dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh tim Anda untuk melakukan seluruh tahapan guna mengubah prospek menjadi pelanggan. Langkah ini juga dikenal dengan sebutan proses cycle. Ada 5 siklus dalam proses tahapan ini. Yang pertama ada kegiatan pemasaran, yang kedua ada layanan pelanggan, yang ketiga ada penjual, yang keempat ada retensi pelanggan, dan yang terakhir itu ada analisis data. Yang pertama ada pemasaran. Pemasaran proses dalam customer relationship bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dan menarik perhatian pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Proses ini mencangkup penggunaan iklan, promosi, dan event-event tertentu. Yang kedua yaitu proses penjualan. Proses penjualan bertujuan meningkatkan jumlah pembelian yang dilakukan oleh pelanggan dan meningkatkan harga produk atau jasa yang dijual oleh sebuah perusahaan. Proses ini menyangkut pengolahan leads, menjalankan presentasi produk, dan menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Proses ini dapat menyangkut pengolahan tiket layanan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan. Yang keempat ada retensi pelanggan. Retensi pelanggan bertujuan untuk mengurangi kehilangan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Proses ini menyangkut pemantauan tingkat kepuasan pelanggan, mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi keluar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima ada analisis data. Analisis data bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis informasi tentang pelanggan dan interaksi dalam sebuah perusahaan. Proses ini menyangkut perusahaan mengidentifikasikan tren dan pola perilaku pelanggan dalam keputusan bisnis yang tepat. Dalam CRMS 1, penentuan tujuan. Tahap pertama dalam CRM adalah penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan seperti meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kehilangan pelanggan atau meningkatkan efisiensi bisnis. Yang kedua, pengumpulan informasi pelanggan. Tahap kedua itu pengumpulan informasi tentang pelanggan dan interaksi mereka dengan perusahaan, seperti informasi tentang pembelian, preferensi, dan komunikasi. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti sistem penjualan, formulir kuesioner, dan survei pelanggan. Anda dapat menyimpannya sebagai database pelanggan pada sistem CRMS. Yang ketiga, analisis informasi pelanggan. Tahap ketiga adalah analisis informasi tentang pelanggan dan interaksi mereka dengan perusahaan. Analisis ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi tren dan pola dalam perilaku pelanggan sehingga dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Yang keempat, penerapan strategi CRMS. Tahapan keempat dari CRMS yaitu penerapan strategi CRMS yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini dapat menjangkau penggunaan promosi dan diskon seperti pengembangan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 5. Pengukuran dan evaluasi. Tahap kelima adalah pengukuran dan evaluasi hasil dari implementasi CRMS. Perusahaan dapat mengukur keberhasilan CRMS dengan mengumpulkan dan menganalisis data tentang kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, pendapatan, dan kehilangan pelanggan. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi CRM dan untuk meningkatkan strategi CRMS di masa yang akan datang.
Strategi dalam CRMS dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengkombinasikan proses bisnis dengan teknologi yang bertujuan agar dapat memahami pelanggan dari berbagai macam sudut pandang, agar dapat membedakan produk atau jasa dalam perusahaan. Dengan adanya CRMS dapat untuk membenahi identifikasi pelanggan, akuisisi, konversi, dan retensi. Dan yang kedua yaitu adanya komponen CRMS yang meliputi email, penerbitan, personal atau personalis publishing, komunitas online, dan sebagainya yang dirancang untuk berinteraksi antara konsumen dengan perusahaan, di mana ada strategi ini lebih berfokus pada pelanggan. Selanjutnya yaitu contoh strategi CRMS. Contoh strategi CRMS dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pelacakan interaksi dan perilaku customer. Dalam software tertentu berbasis CRM, perusahaan dapat melacak interaksi dan perilaku customer terhadap produk perusahaan secara online. Pelacakan ini dilakukan antara lain terhadap jumlah klik pengguna, titik di mana pengguna mengklik, apakah email yang dikirim dibaca oleh pengguna, media sosial mana yang paling sering digunakan oleh customer, dan sebagainya. Yang kedua yaitu program reward dan loyalitas. Pelanggan atau customer yang sudah loyal menggunakan produk dan layanan perusahaan akan lebih senang lagi jika kita memberikan reward atau penghargaan atas loyalitas mereka. Dan yang ketiga yaitu personalisasi marketing. Setelah mendapatkan data terkait perilaku dan interaksi konsumen, kita sudah memiliki bekal untuk melakukan marketing yang bersifat lebih personal. Strategi CRM ini dapat dilakukan dalam bentuk email atau push notifikasi yang menyasar langsung kepada pengguna tertentu. Selanjutnya kesimpulan. Customer Relationship Management System atau CRM merupakan suatu strategi yang diterapkan perusahaan dalam melakukan kegiatan atau teknologi sebagai alat bantu dalam berkomunikasi yang baik antar agen perusahaan dengan para pelanggan termasuk yang statusnya masih calon. Adanya hubungan yang baik antar pemilik bisnis perusahaan dengan konsumen tentu akan mendatangkan kerjasama yang berkelanjutan. Secara garis besar, CRMS memiliki fungsi sebagai proses yang membantu dan mempermudah bagaimana manajemen suatu perusahaan dapat dijalankan, khususnya dalam memantau aktivitas penjualan demi mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai bagaimana perilaku dari pelanggan. CRMS diterapkan juga sebagai cara dari suatu perusahaan memperbaiki sebuah sistem operasional, termasuk pelayanan kepada para konsumen dan calon pelanggan baru. Bagaimana cara mempertahankan pelanggan untuk tetap setia dengan mereka. Hal ini bisa dilakukan baik jika suatu perusahaan memiliki data dan informasi yang lengkap. Contoh kasus dari CRMS atau Customer Relationship Management System yaitu pada perusahaan Gojek Indonesia. Customer Relationship Management System yaitu pada perusahaan Gojek Indonesia, di mana Gojek Indonesia menggunakan CRMS berbasis website dan aplikasi. CRM Gojek dilakukan untuk membina dan menjaga hubungan yang baik antara pelanggan dengan pihak manajemen. Pemahaman yang mendalam terhadap pelanggan akan mampu menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan preferensi konsumen sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Gojek Indonesia menggunakan account management yang artinya Gojek Indonesia menggunakan sistem database. Seperti saat kita mendownload aplikasi Gojek, otomatis database kita sudah tersimpan di aplikasi Gojek tersebut, di mana saat kita mendaftar aplikasi ini terdapat nama, nomor telepon, email, serta KTP. Tahapan dalam membangun CRMS yaitu tentunya adanya database. Gojek yang menyimpan database pelanggannya. Jika terdapat breaking news atau produk dan fitur baru lainnya, bisa dikirimkan secara langsung melalui email pelanggannya. Gojek juga selalu mempromosikan produk-produknya seperti GoSend, GoMart, dan GoShop sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap brand tersebut. Gojek juga telah melakukan sebuah program yang bernama GoPons. Program ini diharapkan
agar konsumen dapat tetap loyal dan tetap memilih menggunakan servis Gojek. Dengan program ini diharapkan dapat mengedepankan proses pengenalan dan pemahaman seluruh tipe konsumennya hingga membangun serta menjaga hubungan yang baik dengan seluruh konsumennya. Gojek bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek, sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah pelanggan baru. Misalnya Gojek bekerja sama dengan KFC untuk memaksimalkan layanan GoFood.